Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali hari ini bahwa eh, berbagai spekulasi di masyarakat ketika kemarin di HUT Golkar Pak Jokowi memberikan pidatonya, bahkan eh, jangan memilih presiden yang sembrono, tetapi hari ini adalah dijawab oleh kader-kader muda yang berbaju kuning ini. Mari kita baca ini. Didukung relawan Go Anies. Anies tunjukkan apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikaryakan. Ini sangat menarik sekali, dan bahkan di luar sana banyak orang yang lagi kepanasan untuk melihat deklarasi Anies Baswedan ini. Tetapi sebelum analisa kita mari kita baca di Twitternya seperti ini. Ini di Twitternya yang lagi ramai sekali ya, dan bahkan menjadi trending topik ya. Golkar cuma dapat satu orang, Wanda Hamidah, tapi kader muda Golkar berbondong-bondong dukung Anies yang membuat Golkar terpecah. Ini breaking news, pesan Jokowi jangan sembrono tetapkan capres. Kader partai Golkar malah ngarcep deklarasikan dukung Anies untuk capres 2024. Jadi artinya bahwa ya tidak semudah itu kader Golkar yang muda begitu kan. Jadi artinya ini apa yang dikatakan Jokowi itu adalah memang tamparan keras, tapi di satu sisi dia blunder lah menurut saya pribadi begitu kan. Ini Bong, semakin kalian hina-hina, semakin kalian caci maki, Anies tambah banyak pendukungnya. Golkar aja dukung, apa nggak mendidih kamu Bong? Sangat luar biasa sekali. Generasi muda mudah terpikat dengan ide, gagasan dan karya nyata. Muda-mudi Golkar deklarasikan relawan Go Anies siap kawal sampai menang. Yang setuju kasih tanda reward. Ini sangat mengapresiasi sekali begitu ya. Artinya ya, selama ini ketika Pak Jokowi melontarkan jangan sembrono, akhirnya kader muda inilah Golkar inilah yang kemudian menjadi satu titik terang siapa sebenarnya Anies Baswedan begitu. Sangat luar biasa sekali. Anies jangan sembrono mendukung capres 2024. Hal ini yang dilakukan Go Anies. Kumpulan generasi muda Golkar yang dengan tepat mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Yuk bantu. PSI tutup pintu koalisi dengan Nasdem yang capreskan Anies. Bujuk Golkar dan PAN dukung Ganjar. Nggak lolos ke Senayan aja sok-sokan bilang nggak mau koalisi sama partai yang lolos Senayan. Partai nggak bisa berjamin. Momen Anies dapat rompi kuning dari kader Golkar yang jadi relawan. Wow, luar biasa sekali ya ini. Dan bahkan ini breaking news, setelah dukungan dari kader muda dari Partai Golkar, tokoh senior Partai P3 didirikan forum Ka'bah dukung Anies capres. Sangat luar biasa sekali Anies Baswedan hari ini, dan bahkan Pak Jokowi aja ya agak panik begitu kan melihat elektabilitas dan dukungan Anies Baswedan yang sangat luar biasa sekali. Dan bahkan ya kalau menunjukkan ini Anies Baswedan hari ini bebas begitu kan. Yang menentukan deklarasi ini adalah Pak Surya Paloh tentunya kan. Ini menyikapi permintaan untuk tidak sembrono pilih capres, sejumlah kader Golkar dirikan tim relawan pendukung Anies. Ini adalah langkah yang tepat dan tidak sembrono dalam memilih capres. Track record dan prestasinya jelas. By the way, apa kabar ya? Sangat luar biasa sekali ya. Wah, dukungannya begitu kan. Banyak kan siapa? Ini baru Golkar doang ya, belum PKS, P3, Nasdem dan Demokrat dan Umat 212 ya loh. Makanya cebong makin kejang-kejang lihat. Iya betul, makin kejang-kejang lihat ini begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya didukung relawan Go Anies. Anies tunjukkan apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikaryakan. Dikutip dari kbanews.com Jakarta, KBA News, Anies Baswedan mengungkapkan perasaan setelah mendapat dukungan langsung dari relawan Go Anies sebagai calon presiden 2024. Merasa sangat terhormat, kata Anies usai acara Rakernas dan ikrar kebetulan tekad relawan Go Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada relawan karena telah mendukung tanpa adanya paksaan.
Menurutnya, dengan tergabung dalam relawan Go Anies, maka dapat membangun dan menentukan arah untuk Indonesia lebih baik. Saya sampaikan tadi terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman yang secara swakarsa membangun sebuah gerakan untuk mendukung. Ini adalah sikap untuk ikut terlibat di dalam menemukan arah ke depan. Kami sampaikan apresiasi dan saya sampaikan terima kasih. Ini swakarsa luar biasa, berkumpul dari berbagai wilayah, ujar Anies. Saya menyambut baik dan saya sampaikan kita berjalan bersama-sama ke depan dengan mengedepankan nilai-nilai kita juga, yaitu kita harapkan nantinya bisa mewarnai sambungnya. Kemudian Anies menekankan kepada para pendukungnya untuk tidak perlu bersusah payah melakukan dan mengempanyakan dirinya. Calon Presiden Partai Nasdem ini meminta para relawan lebih menunjukkan hasil kerja nyatanya dibandingkan mengumbar janji yang belum tentu ada hasilnya. Saya pesankan supaya di dalam menawarkan sesuatu, tunjukkan apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikaryakan. Menurutnya dengan tidak mengumbar janji, namun menunjukkan hasil kerja nyatanya, dia yakin tidak tersebut bisa mampu mempertanggungjawabkan. Dia menilai kalau sadar menawarkan ilusi-ilusi itu sudah bukan waktunya lagi. Karena itu sesungguhnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekedar menawarkan ilusi-ilusi itu yang tadi Anda sebut, itu ilusi. Itu kan ilusi, itu sudah bukan waktunya lagi. Justru sekarang kita tawarkan apa yang sudah dikerjakan, di situ diproyeksikan ke depan kira-kira seperti itu. Sementara Koordinator Nasional Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengaku siap berjuang memenangkan Anies Baswedan 2024. Kami berkomitmen ikut bersama Mas Anies merebut kursi presiden. Kami Go Anies siap jadi garda terdepan. Kemudian pihaknya akan membuat gagasan pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tak hanya itu, relawan Go Anies juga akan dibentuk hingga tingkat akar rumput atau RT RW. Kita berjuang merebut presiden 2024. Wow, sangat menarik sekali ya. Dan bahkan ya perlu, dan saya menganalisa seperti itu dalam artian bahwa hari ini bukan zamannya lagi kita menunjukkan kampanye-kampanye atau janji-janji palsu yang diberikan kepada masyarakat hari ini. Tetapi marilah kita temukan bahwa Anies Baswedan punya segudang prestasi, punya luar biasa untuk membangun DKI Jakarta. Ini adalah kesuksesan dan keberhasilan menjadi magnet Anies Baswedan selama ini begitu. Padahal kalau kita melihat partai Golkar sudah punya pilihan lain begitu, tetapi anak-anak muda Golkar menunjukkan eksistensi dan idealisme yang menunjukkan bahwa magnet Anies Baswedan dilihat adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi tidak mudah untuk mencari satu kesalahan-kesalahan yang kemudian dituangkan dalam sebuah penghinaan, kebencian dan sebagainya. Itu sekarang lebih mudah untuk melakukan itu, tetapi perlu diingat bahwa pendukung Anies Baswedan saat ini walaupun berbagai macam yang diisukan, tetapi tanpa sedikit pun terpengaruh begitu. Artinya semakin dibenci, semakin dibully, itu semakin banyak dukungannya Anies Baswedan. Inilah yang kemudian banyak orang yang belum tahu terhadap sosok Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan dalam beberapa tempo kemarin juga mengatakan seperti ini. Anies Baswedan hadiri ikrar kebetulan tekad relawan Go Anies Baswedan. Dikutip dari Tempo Jakarta, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan mengaku merasa terhormat setelah mendapat dukungan secara langsung dari relawan Go Anies. Oleh karena itu, ia mengajak relawan Go Anies membuat peta baru untuk Pilpres 2024. Wow, merasa sangat terhormat, kata kepada wartawan seusai acara Rakernas. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan relawan perlu menyusun strategi baru, membuat peta baru untuk Pilpres 2024. Dia mengatakan tidak mungkin ada perasaan persatuan tanpa ada perasaan kesetaraan, tanpa ada perasaan keadilan. Ya memang sangat luar biasa sekali ya ketika Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan, dan bahkan Pak Surya Paloh mengatakan ini bukan kepentingan
partai itu sendiri, tetapi ini adalah kepentingan bangsa bersama-sama. Maka dari sinilah yang kemudian mengangkat atau mendeklarasikan Anies Baswedan, sama dengan gagasan-gagasan Anies Baswedan, yaitu bukan ilusi-ilusi yang diberikan kepada masyarakat, tetapi janji politik yang dituangkan di masyarakat itu begitu nyata dan dampak yang harus kita berikan. Kira-kira seperti itu, sangat luar biasa sekali ya. Dan bahkan tidak hanya itu, Anies hadiri Rakernas relawan Go Anies di Bidakara. Dalam artian bahwa banyak politisi Golkar yang mendukung Anies Baswedan begitu. Tidak hanya itu, bahkan politisi PSI juga ada sebagian yang mendukung kepada Anies Baswedan untuk menunjukkan bahwa eksistensi selama ini ya karena dibully dan habis-habisan, ya ada sebagian yang mendukung begitu kepada Anies Baswedan begitu. Tetapi itu memang untuk Anies Baswedan dia sangat apresiasi sekali begitu. Ini Go Anies dukung Anies Presiden 2024 dihadiri politisi Golkar. Wow, luar biasa. Ini Jakarta, CNN Indonesia. Go Anies, kelompok relawan mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Koordinator Nasional Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengaku siap berjuang memenangkan Anies pada 2024. Ia mengklaim Go Anies akan mulai bekerja di berbagai provinsi. Dan bahkan pada acara itu sejumlah politisi dan mantan politisi partai Golkar hadir. Selain Sirajuddin ada Sofyan Mel dan Andi Sinulinga. Sirajuddin pun menyambut sejumlah politisi senior Golkar yang hadir. Dia menyebut beberapa tokoh Go Anies merupakan politisi Golkar. Dia berkata pendirian Go Anies tak terlepas dari partai Golkar. Mengutip survei, Sirajuddin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan pemilih partai Golkar pada pemilu 2019. Dari mulai hasil pemilu Golkar, Partai Golkar tahun 2019 17 juta pemilih yang memilih Anies 29%. Inilah menjadi titik awal pergerakan. Sirajuddin mengaku mendorong Anies menjadi presiden karena pencapaian di Jakarta. Beberapa hal yang mereka banggakan adalah program Anies mengintegrasikan transportasi dan penataan kota yang luar biasa. Ini sangat mengapresiasi sekali ya, dalam artian bahwa mengapa sekarang harus Anies? Ini adalah tujuan utama. Ya, karena pertama, Anies Baswedan adalah magnet yang sangat luar biasa dari beberapa partai dan bahkan pendukung-pendukungnya, karena satu, yaitu sebuah prestasi, sebuah kinerja yang luar biasa. Inilah yang kemudian menjadi magnet di masyarakat. Tidak lepas bahwa hari ini ada anak bangsa yang punya segudang prestasi yang luar biasa untuk membangun bangsa. Inilah yang menjadi magnet utama bagi Anies Baswedan. Tentu banyak kepala daerah yang mungkin berprestasi tapi tidak sebanyak prestasi Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Ada yang surveinya tinggi tetapi tidak punya prestasi, anggaplah prestasi sedikit. Itulah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, bahwa menentukan presiden ke depan bukan hanya ditentukan oleh survei, tetapi ditentukan oleh hati kita, masyarakat kita yang begitu percaya untuk menitipkan masa depan bangsa Indonesia kepada satu pemimpin, kepada satu sosok, yaitu adalah Anies Baswedan selama ini. Mungkin dari suatu analisa kami bahwa Anies Baswedan pertama layak menjadi presiden. Yang kedua, saya mengapresiasi sekali kepada Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan ini adalah keputusan besar. Partai Nasdem berada di berada di pemerintahan Jokowi hari ini. Kalau memang itu diresafel, silahkan, tetapi perlu diingat bahwa tidak selamanya Pak Jokowi berada di puncak presiden, tetapi kalau Partai Nasdem ini selamanya akan mendukung siapa yang ditentukan. Inilah menjadi catatan penting begitu. Sangat menarik sekali kalau kita analisa bersama begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa di belakang Anies Baswedan banyak yang bully begitu, cebong, buzzer, dan bahkan orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan dan orang yang hanya ikut-ikutan yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Inilah kekeliruan besar begitu kan. Tetapi walaupun itu dengan cacian itu, tidak serta-merta relawan Anies Baswedan, partisipan Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan tidak pernah percaya sedikit pun dan tidak pernah tergoyah sedikit pun terhadap omongan-omongan para buzzer dan cebong-cebong itu. Inilah masa depan bangsa Indonesia. Mari kita sambut bersama Anies Baswedan for Presiden 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.
karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.